Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku sekalian. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua masih berada di dalam keadaan yang sehat, kuat, dan sekalipun mungkin kita mengalami sedikit gejala-gejala penyakit tertentu, tetapi kalau Bapak Ibu bisa mengikuti tayangan ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, masih bersama saya Philip Manurung, dan kita berada di dalam acara Paradosis, yaitu seri pembelajaran Alkitab secara eksposisional dengan dibantu sarana, yaitu Alkitab terjemahan saya sendiri. Saya usahakan dan saya berharap bahwa terjemahan ini bisa mendekati bahasa aslinya, karena saya juga percaya bahwa semakin kita bisa mengikuti bahasa aslinya, kita semakin mudah untuk menemukan kebenaran-kebenaran Alkitab yang ada di dalamnya, menemukan pola-pola yang dari pola-pola tersebut kita bisa menemukan kekayaan yang lebih banyak. Dan semua itu ditujukan supaya kita semakin mengenal Tuhan Allah kita yang kita sembah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana kita tahu bahwa kita mengikuti pembahasan Alkitab satu pasal dalam satu sesi, dan pada hari ini kita memasuki Kejadian pasal yang kedua. Sedikit review saudara-saudaraku mengenai pertemuan yang terakhir. Kejadian pasal 1 kita menemukan di situ bagaimana Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, dan kita menemukan sekuensi atau urutan. Hari pertama Allah menciptakan terang dan memisahkannya dari gelap. Hari kedua Allah menciptakan apa yang kita sebut sebagai bentangan langit atau cakrawala untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Hari ketiga Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan, di mana Allah memisahkan laut itu dari yang kering. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari dan bulan dan bintang. Hari keempat Allah menciptakan binatang-binatang di air, binatang-binatang di udara. Hari keenam Allah menciptakan binatang darat, dan puncaknya juga pada hari keenam Allah menciptakan manusia pertama. Jadi saudara-saudaraku, itu adalah review dari apa yang telah kita bahas pada minggu lalu. Dan sembari kita mempersiapkan diri untuk memasuki pembahasan mengenai Kejadian pasal 2, mari saya mengajak kita semua untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan Allah kita dan memohon hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk seluruh hari yang Tuhan mau berikan kepada kami. Kami mengakui dan menyadari bahwa setiap hari merupakan kesempatan untuk kami boleh mengenal Engkau selama kami masih ada di muka bumi. Bapa, kami akan menghampiri dan untuk mengumpulkan Kejadian pasal yang kedua pada hari ini. Tolonglah kami, beri kepada kami hikmat, sebab padamu ada perbendaharaan segala hikmat, untuk kami dapat memahami, mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan melalui bagian pada hari ini, dan terutama mohon agar pimpinan Roh Kudus dapat membawa kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terpujilah nama Tuhan, kami menaikkan seluruh doa dan ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja atas semesta alam. Di dalam namanya yang kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, ada yang namanya disebut sebagai sindrom anak tengah. Anak yang pertama, anak sulung, dianggap sebagai representasi atau perwakilan dari kepala keluarga. Anak sulung yang paling diharapkan jikalau misalnya sang ayah itu sudah tiada atau sang ayah sedang pergi tidak di rumah. Anak sulung yang diharapkan. Jadi anak sulung mempunyai status kedudukan yang istimewa. Dan begitu pula dengan anak yang bungsu. Anak yang bungsu karena lahir yang paling terakhir itu merupakan idaman daripada orang tua, sehingga biasanya anak yang bungsu itu paling diperhatikan, paling dimanja, ya, dan biasanya paling dicintai oleh sang ibu. Dan orang tua biasanya memberi nasihat atau penekanan kepada abang-abang atau kakak-kakaknya untuk mengasihi adiknya, untuk mau mengalah kepada yang bungsu ini. Tetapi bagaimana dengan anak tengah? Nah, ini menjadi sebuah sindrom, ini menjadi sebuah kegelisahan ataupun menjadi suatu kebingungan pada anak yang tengah, karena dia tidak mendapatkan perlakuan istimewa apapun.
Itulah yang disebut sebagai sindrom anak tengah. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak berniat untuk mendiskreditkan atau memojokkan posisi anak tengah, tetapi maksud saya adalah ketika kita membaca pasal-pasal pertama daripada kitab Kejadian, kita biasanya cenderung untuk mengingat Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal yang ketiga. Apa isi Kejadian pasal 1? Anak SD pun tahu bahwa itu bercerita mengenai penciptaan dunia. Bagaimana dengan Kejadian pasal yang ketiga? Pasal yang ketiga sering kita pahami, oh disitulah letak kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Dan oleh karena itu menyisakan Kejadian pasal yang kedua, kita tidak terlalu hafal luar kepala apa yang menjadi isinya. Paling-paling Kejadian pasal 2 itu sering dikutip bagian ayat-ayat yang terakhir pada waktu pernikahan. Yang saya maksud adalah perkataan ketika yang dua menjadi satu daging. Nah, makanya itu seringkali ditulis pada undangan-undangan pernikahan. Tetapi hari ini kita berusaha untuk mengenali Kejadian pasal 2 dan mengapa itu ditempatkan di situ, apa signifikansinya, dan terutama bagaimana kita bisa mengenali pribadi, rencana, kehendak, pemikiran Allah kita melalui Kejadian pasal yang kedua ini. Saya sudah menyediakan terjemahan yang telah saya buat, saudara-saudaraku, dan mari kita memulai dengan ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan, saudara-saudaraku, bagi kita semua. Dikatakan di ayat pertama, dan selesailah langit dan bumi dan segala pasukannya. Memang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Alkitab yang biasanya Bapak Ibu baca sehari-hari, ayat 1 berbunyi seperti ini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Saya menggunakan frasa segala pasukannya. Karena memang itu saya pikir paling mendekati bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya itu memakai kata Saba. Nah, kata Saba ini, saudara-saudaraku, identik dengan dunia militer. Kata yang sama, Saba, itu juga kita temukan dan diterjemahkan persis sesuai dengan maksud aslinya di dalam Keluaran pasal 7 ayat yang keempat. Itulah yang kita ingat ketika Tuhan Allah berkata, mengungkapkan rencananya, aku akan membawa keluar pasukanku, aku akan membawa keluar Sabaku, dan dijelaskan siapa pasukannya, umatku, bangsa Israel. Dan kata Saba, bila dipasangkan dengan nama Tuhan Allah yang sakral itu, maksudnya ya yang disebut sebagai tetragrammaton, Yod, He, Vav, He, yang biasanya kita baca Yahweh, maka itu menjadi Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot diterjemahkan di dalam bahasa kita, Alkitab yang kita pakai sebagai Tuhan semesta alam. Tetapi bila mana kita mau setia dengan arti yang mengindikasikan militer, maka seharusnya Yahweh Sebaot itu berarti Tuhan atas pasukan. Tuhan yang mengepalai pasukan. Kita mendapatkan suatu bayangan tentang Tuhan itu adalah seorang commander, seorang jenderal, seorang panglima yang mengepalai pasukan malaikatnya. Dan di sini kita menemukan bahwa pasukan yang dimaksud bukan hanya yang berbentuk malaikat, tetapi Alkitab menyebut bahwa seluruh ciptaan itu adalah pasukan Allah. Ayat yang kedua, dan Allah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya pada hari ketujuh. Dan berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Penekanannya adalah bahwa Allah menyelesaikan pekerjaannya pada hari yang ketujuh. Ini menarik. Bukankah kalau kita memikirkan ulang, saudara-saudaraku, segala pekerjaan pencipta itu selesai pada ujung hari ke-6, karena hari ke-6 dia menciptakan manusia menjadi puncak penciptaan, lalu di ujung daripada hari ke-6 itu dia sudah selesai. Tetapi tidak menurut Alkitab, karena Alkitab menekankan bahwa selesainya adalah pada hari yang ke-7, bukan pada penghujung daripada hari ke-6. Dan berhentilah ia pada hari yang ke-7. Hari yang ke-7
Kita sedikit melihat bahasa aslinya karena kita akan melihat ada permainan kata di situ. Ketujuh itu di dalam bahasanya adalah Shebi'i atau Shebi'it. Dan kita mengingat bahwa hari yang ketujuh yang kemudian di dalam perjanjian lama disebut juga sebagai hari Syabat. Hari perhentian. Shebi'i, Syabat. Gitu ya. Dan apa yang dilakukan Allah pada hari yang ketujuh, dia berhenti. Dari kata berhenti inilah kita menemukan istilah Syabat. Jadi Syabat diapit di antara dua kata Shebi'it. Ya, ini indah sekali susunannya ya. Kita akan lanjutkan dulu ke ayat ketiga, lalu kemudian kita akan mengupas apa yang menjadi keindahan dan kebenaran di dalam ayat-ayat tersebut. Allah memberkati, barak, hari ketujuh itu dan menguduskannya. Kadash dari kata kadosh. Karena di dalamnya ia berhenti dari segala pekerjaan yang Allah ciptaan untuk dibuat. Jadi saudara-saudaraku, kalau misalnya kita ditanya hari ketujuh, apakah Allah sama sekali tidak melakukan apa-apa? Memang Allah berhenti bekerja. Tetapi apakah itu berarti persis memasuki hari yang ketujuh, Allah lalu kemudian hanya duduk-duduk di kursi goyang? Tidak. Karena kalau kita benar-benar melihat apa yang ditulis oleh Musa di sini, kita menemukan bahwa ada beberapa hal yang Allah lakukan meski itu tidak masuk dalam kategori bekerja seperti yang sebelumnya. Apa itu? Ayat ketiga, Allah memberkati barak dan menguduskannya karena dia berhenti. Setidaknya ada 3 kata kerja yang kita temukan di sini. Barak memberkati, Kadash menguduskan, dan Syabat berhenti. Dan ketiga kata kerja ini saling melengkapi. Artinya saudara-saudaraku, saya melihat bahwa Allah memberkati hari itu karena dia berhenti pada hari itu. Allah menguduskan hari itu karena dia juga memberkati hari itu. Bukan berarti hari-hari yang lain itu tidak berkenan kepada Allah, tetapi secara khusus hari yang ketujuh mendapat suatu berkat yang khusus. Kalau kita menganggap hari ketujuh itu sebagai suatu ruang dan kita memasuki ruang hari ketujuh itu, kita berada dalam satu ruang yang penuh dengan berkat Allah. Apakah Anda bisa membayangkan itu? Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau kita mendapatkan dan memahami kebenaran ini, maka seharusnya kita memasuki hari ketujuh, hari Sabat, atau yang sebagai orang Kristen kita sekarang rayakan sebagai Domingo, hari Tuhan, hari Minggu. Maka kita harusnya mempersiapkan diri kita dan setidaknya kita mempunyai mental image bahwa kita memasuki suatu ruang hari yang benar-benar telah diberkati Allah. Dan Allah menguduskannya. Tidak salah kalau kita memilih pemikiran bahwa ketika menguduskan itu berarti menyucikan. Kita memiliki anggapan sehari-hari, itu orang kudus, artinya orang itu orang suci, orang itu orang bersih. Tetapi kalau kita melihat etimologi daripada kata kadash atau kadosh, itu sebenarnya lebih tepat bahwa kata ini mengindikasikan suatu pemisahan. Itulah yang kita temukan, saudara-saudaraku, menjadi maksud tujuan rencana Allah bagi bangsa Israel di perjanjian lama. Allah menguduskan bangsa yang kecil ini, artinya Allah memisahkannya daripada bangsa-bangsa Gentile, bangsa-bangsa non-Yahudi. Allah mengkhususkan bangsa ini. Why? Kenapa Allah memisahkan? Makanya Allah nanti memerintahkan, jangan kamu bergaul dengan bangsa-bangsa di sekitarmu. Ya, Allah mengkhususkan. Jadi itulah arti menguduskan, mengkhususkan, ya, memisahkan. Jadi Allah seolah-olah mengambil hari ketujuh itu dan memisahkan daripada hari-hari yang lain menjadi suatu bangunan tersendiri, menjadi satu keistimewaan tertentu. Karena apa? Karena dia berhenti. Allah dikatakan pada hari yang ketujuh berhenti.
Apakah semenjak hari yang ketujuh itu Allah sama sekali berhenti bekerja? Kita tahu bahwa sampai sekarang Allah terus bekerja untuk menggenapi rencana keselamatannya. Roh Allah bekerja di seluruh penjuru bumi, di sepanjang zaman. Untuk apa? Menggenapi rencana Allah atas bilangan orang-orang pilihannya. Sulit bagi kita untuk memikirkan bahwa ada satu titik setidaknya ya di dalam sejarah manusia bahwa Allah berhenti bekerja. Ketika Alkitab mengatakan Allah berhenti dari segala pekerjaan, maka Allah berhenti dari segala pekerjaan, dan ini suatu peristiwa yang monumental. Suatu momen yang sangat istimewa, sedemikian istimewa saudara-saudaraku, sehingga momen itu menjadi sesuatu yang dikuduskan. Momen itu menjadi sesuatu yang dirayakan, dan Allah berpikir patutlah dia memberkati hari yang ketujuh itu. Dan kita mungkin bisa berpikir, saya tidak akan masuk ke dalam perdebatan, kenapa sekarang orang-orang Kristen perjanjian baru itu beribadah pada hari yang ke-1 sebenarnya, pada hari Minggu begitu ya. Lukas pasal 27 itu mengatakan pada hari pertama Minggu itu. Saya tidak akan masuk ke dalam perdebatan itu, tetapi mari saya mengajak kita untuk menggali atau mencoba menyelami pikiran Allah, kenapa Dia berkenan untuk menetapkan hari yang ke-7. Kalau kita meyakini sebelum Kejadian 1 ayat 1, sudah ada surga, sudah ada dunia kekekalan di mana Allah bersemayam di dalamnya. Tetapi ketika Allah memasuki dimensi fana ini, dimensi materi ini, dimensi sejarah manusia, Allah memiliki pemikiran bahwa Dia hendak menunjukkan Dia berhenti bekerja. Secara sengaja Allah hendak memperlihatkan, dan Allah memilih ada satu hari di mana Dia akan berhenti bekerja. Allah menetapkan demikian. Dan inilah yang menarik ya saudara-saudaraku. Apapun agama manusia di dunia ini, tetapi seluruh dunia, seluruh umat manusia mengakui bahwa satu minggu adalah 7 hari. Tidak ada satu budaya, tempat, atau satu masyarakat komunitas tertentu, kami mau menetapkan bahwa kalender kami satu minggu itu terdiri daripada 10 hari. Bukankah lebih gampang kalau kita mengukur, menghitung hari dengan satuan yang lebih gampang, puluhan begitu ya, sehingga kita gampang menghitungnya. Kalau kelipatan 7, itu sulit sekali. Tetapi itulah ketetapan Allah. Dan kenapa 7? Kita menemukan banyak hal yang berkaitan dengan Allah di dalam Alkitab itu berkaitan dengan bilangan atau angka 7. Satu contoh, dan ini yang paling menonjol di dalam Alkitab, bahwa dikatakan misalnya di dalam kitab Wahyu, ada 7 roh Allah. Bukan 4, bukan 2, bukan 5. 7. Saya percaya saudara-saudaraku, semakin saya menggumulkan konsep hari Sabat ini, konsep hari perhentian ini, sebenarnya Allah sudah mau mengatakan, menubuatkan, mau memberi cuplikan tentang suatu masa yang jauh di masa depan, yang kita sebut sebagai ketika langit dan bumi yang baru, ketika Yerusalem yang baru itu datang ke atas muka bumi. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali dan membawa gerejanya, mempelainya untuk bersatu di dalam kekekalan. Itu adalah perhentian yang kekal. Dan bukankah sesuatu yang menarik untuk kita renungkan, saudara-saudaraku, bahwa konsep perhentian yang sama, Allah juga berkenan untuk memberi cuplikan demi cuplikannya di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya, setiap hari kita menemukan perhentian, yaitu ketika kita tidur. Dan yang kedua, Allah memberikan cuplikan tentang perhentian itu ketika setiap manusia pasti menemukan kematian. Itu perhentian bagi setiap manusia dari segala pekerjaan, dari segala aktivitas, dari segala agenda dan rencananya.
selama dia hidup. Dan inilah yang hendak Allah perlihatkan kepada kita melalui ketetapan Syabat itu. Ayat keempat, saudara-saudaraku, inilah silsilah langit dan bumi pada waktu mereka diciptakan. Pada hari Yahweh Allah membuat bumi dan langit. Saudara-saudaraku, kalau memperhatikan, saya sengaja menggunakan istilah silsilah di situ, atau di dalam bahasa aslinya toldot. Itu adalah kata yang sama yang juga terdapat di dalam kejadian pasal yang kelima, yaitu ayat yang ke-1. Dan di dalam kejadian pasal 5 ayat 1, itu diterjemahkan sebagai daftar keturunan. Generations dalam bahasa Inggris, ya. Ada sekuensi, ada urutan. Kalau dalam kejadian pasal 5 itu kita menemukan silsilah urutan terciptanya manusia demi manusia dalam setiap generasi. Set memperanakkan Enos dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ayat keempat hendak mengatakan bahwa ada urutan penciptaan. Itulah yang kita lihat di dalam kejadian pasal 1. Hari pertama, lalu kemudian berikutnya, hari kedua, lalu kemudian berikutnya diciptakan hari yang ketiga, hari yang keempat. Ini urutan. Dan di ayat keempat ini, saudara-saudaraku, kita menemukan satu nama Allah yang bagi orang-orang Yahudi sampai sekarang dianggap sangat sakral dan pantang untuk diucapkan secara lugas, yang disebut dan sudah kita singgung sebagai tetragrammaton, 4 huruf itu. Yod, He, Vav, dan Ke, atau yang kalau ditransliterasikan ke dalam bahasa kita Indonesia, YHWH. Tidak ada yang tahu persis bagaimana bunyinya, tetapi biasa dibaca itu Yahweh. Disinilah, di ayat keempat inilah pertama kali kita menemukan nama ini, ya, dituliskan oleh Musa. Ini merupakan nama yang secara khusus diperkenalkan bagi umat Tuhan. Seluruh budaya masyarakat di seluruh dunia selain daripada Israel, Gentiles memiliki nama yang berbeda, menyebut Allah dengan nama yang berbeda. Tetapi khusus bagi umat Tuhan, bangsa Israel, diperkenalkan nama YHWH, Yahweh. Nah, nama YHWH biasanya itu dipakai atau ditunjukkan dan itu berkaitan dengan konteks covenant. Tetapi ada yang lebih, saudara-saudaraku, dan inilah yang hendak saya perlihatkan. Nah, inilah karakter atau aksara yang membentuk tetragrammaton nama Yahweh itu. Ya, sekali lagi kita membaca dari sebelah kanan ke kiri, ada 4 huruf yang kita lihat di bagian bawah seperti koma besar itu adalah Yod, lalu di sebelahnya adalah He, lalu di sebelahnya adalah Vav, dan di sebelahnya adalah He lagi, ya, YHWH. Tetapi kalau kita melihat daripada piktografnya, kita melihat, ya, arti dari setiap hurufnya. Kita sudah tahu minggu lalu bahwa Yod itu berangkat berasal dari gambar yang menyerupai tangan. Yod itu, huruf ini bisa berarti tangan. He itu kalau dilihat dari sejarah perkembangan aksaranya, itu berangkat daripada lambang atau gambar yang merepresentasikan seseorang yang mengangkat tangan. Artinya dia mau memperlihatkan sesuatu, artinya dia mau mereveal sesuatu. Maka He itu memiliki satu huruf ini memiliki arti behold, lihat. Dan Vav berasal daripada suatu bentuk yang menyerupai paku, nail. Sehingga dari 4 huruf ini yang membentuk nama Yahweh, kita bisa melihat bahwa itu secara sekuensi tangan, lihat, paku, lihat. Atau kalau misalnya kita mau menafsirkan, membentuk suatu kalimat, nama Yahweh sesungguhnya bisa berarti, lihatlah tangan itu,
lihatlah paku itu. Nama Yahweh itu sendiri mau memperlihatkan, bahkan menubuatkan apa yang akan terjadi sesuai dengan rencana keselamatan Allah di mana peristiwa salib itu terjadi. Sang Mesias, anak Allah yang dipakukan tangannya di kayu salib dan dia diperlihatkan. Kitab-kitab Injil mengatakan bahwa semua orang, banyak orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, melihat ketika Kristus disalibkan. Lihat tangannya, lihat paku. Di dalam ilmu bahasa, kita menemukan ada dua jenis paragraf. Ya. Paragraf yang sifatnya induktif maupun yang deduktif. Paragraf yang deduktif, kesimpulannya diletakkan di kalimat pertama, lalu kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan. Tetapi induktif kebalikannya. Penjelasan, kalimat-kalimat penjelasan, lalu kemudian kesimpulannya berada di akhir. Saya melihat bahwa Kejadian pasal 2 ayat 4, sebenarnya ini merupakan kesimpulan, penutup, induktif dari apa yang sudah dijelaskan di ayat-ayat kalimat-kalimat sebelumnya sejak dari Kejadian 1 ayat 1. Ya, setelah dijelaskan Allah menciptakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, bahkan sampai dikatakan hari ketujuh Allah memberkati hari yang ketujuh itu, maka ditutup dengan kesimpulan. Beginilah ya silsilah langit dan bumi pada waktu diciptakan. Nah, jadi ayat-ayat selanjutnya ini merupakan suatu penjelasan atau babak yang baru untuk diperhatikan. Tetapi kita ingat saudara-saudaraku bahwa kebiasaan orang-orang Yahudi ketika menuliskan sesuatu seringkali mengulangi. Tetapi bukan repetisi yang persis sama sehingga bertele-tele, tetapi suatu perulangan dengan ada sedikit pengembangan sehingga jalan ceritanya semakin maju. Dan kita melihat ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Dan segala semak padang belum ada di bumi, dan segala tumbuh-tumbuhan padang belum tumbuh. Sebab Yahweh Allah, Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke atas bumi, dan tidak ada manusia untuk mengerjakan tanah itu. Kalau kita mencuplik ya sampai ke ayat ke-7, kita mungkin akan menemukan kebingungan. Apakah ketika pada hari manusia diciptakan, dijadikan, tumbuh-tumbuhan belum ada? Bukankah kita sudah tahu bahwa tumbuh-tumbuhan itu sudah diciptakan pada hari yang ketiga, sedangkan manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi kenapa ada ayat yang kelima ini? Jadi saudara-saudara, saya melihat bahwa ayat kelima ini sebenarnya mau menekankan bahwa manusia belum hadir di muka bumi sehingga belum ada yang dikerjakan. Belum ada sesuatu yang berbentuk ladang atau sesuatu yang pertanian yang diatur oleh manusia. Ayat kelima sampai ayat ketujuh ini mau menerangkan lebih rinci momen atau bagaimana proses Allah menciptakan manusia itu. Dan masih di ayat kelima ya saudara-saudaraku, manusia itu sebenarnya dalam bahasa aslinya yang dipakai di sini ha-adam. Sedangkan tanah bukan bumi. Ya, kita sudah tahu bumi itu ha-arets ya, arets. Tetapi tanah ini adalah Adamah. Jadi kita bisa melihat, belum ada, tidak ada Adam untuk mengerjakan Adamah itu. Ini suatu clue, petunjuk. Di ayat-ayat selanjutnya nanti kita akan menemukan lebih rinci kenapa manusia itu memiliki kata dasar yang sama dengan tanah. Ya, Adam, Adamah. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Dan ada kabut naik dari bumi dan memberi minum segala muka tanah itu. Nah, mungkin beberapa mengernyitkan dahinya. Kok memberi minum? Saya berusaha untuk menerjemahkan secara harfiah.
Di dalam Alkitab kita itu sudah diperhalus, dikatakan mengairi. Jadi kalau kita melihat permainan kata sekali lagi, kalau tanah tadi itu Adama, ya, dan mirip bunyinya dengan Adam manusia, kita menemukan seperti ada clue lagi bahwa manusia itu perlu diberi minum, ya, karena dikatakan memberi minum segala muka, ada kata muka tanah itu. Ayat ketujuh, dan Yahweh Allah membentuk manusia debu itu dari tanah dan menghembuskan ke dalam hidungnya napas kehidupan. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita mengenal istilah penjenun ya sebagai orangnya. Nah, kegiatannya berarti menjenun ya, tapi ya ini kata yang sulit dan tidak biasa kita pahami, maka dipakai istilah membentuk saja. Dan kita menemukan istilah yang tidak kita temukan dalam Alkitab kita yang sehari-hari, yaitu manusia debu, ha-adam afar. Apa yang hendak dikatakan di sini dengan penggunaan istilah ini, bahwa Musa sekali lagi mau menekankan bahwa manusia itu sesungguhnya berasal daripada debu. Bukan sekedar tanah ya, tanah yang kita tahu itu ada di ladang ya, bagaimana itu gembur. Tetapi dengan pengertian debu kita melihat itu serpihan-serpihan di atas permukaan tanah itu yang saling terpisah, yang begitu rapuh. Bukan tanah yang benar-benar gembur, tetapi serpihan tanah yang kering, yang tandus dan begitu rentan. Dari situlah manusia dibuat. Ha-adam afar. Lalu Allah menghembuskan ke dalam hidungnya nafas kehidupan. Bagaimana nafas kehidupan itu bentuknya kita tidak tahu, tetapi kita tahu bahwa itu berasal dari hakikat Allah sendiri. Sesuatu yang keluar langsung daripada Allah, dan apapun yang keluar dari Allah tidak mengurangi ya hakikat yang aslinya, yang awalnya. Itu tidak berlaku. Jadi Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Ada beberapa saudara-saudaraku yang bisa kita renungkan di sini. Coba kita sekali lagi membayangkan bagaimana proses yang dipilih Allah untuk menciptakan manusia. Dia membentuk dulu sesuatu yang menyerupai manusia, patung, 2 kaki, 2 tangan, 2 lubang hidung, 1 kepala. Lalu kemudian dia hembuskan sesuatu yang dari dirinya keluar dan masuk kepada manusia itu. Dan manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya, jiwa yang hidup. Ini proses yang dipilih Allah. Kalau kita membayangkan, bisa nggak dengan cara lain? Oh, sangat bisa. Ada ribuan kemungkinan yang bisa kita pikirkan kalau kita mempunyai cukup waktu. Kenapa tidak seperti ini? Misalkan, sebelum menciptakan manusia, Allah sudah menghembuskan sesuatu, lalu kemudian roh yang keluar itu mencari daging atau wujud yang terdekat, misalnya batu, lalu kemudian batu itu membentuk diri sendiri, keluarlah jadi manusia. Bisa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi disinilah kita menemukan manusia bukan inkarnasi roh Allah. Proses inkarnasi itu yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang adalah roh di dalam kekekalan, masuk ke dalam dunia dimensi fana, dimensi materi manusia, dan roh ini mendapatkan wujud tubuh. Tetapi ketika manusia diciptakan, kebalikannya. Diciptakan dulu tubuh daging yang masih mati. Lalu kemudian mendapatkan roh Allah, sesuatu yang dihembuskan oleh Allah. Sekali lagi, yang bisa kita pikirkan adalah bahwa selain bahwa manusia diciptakan ya dari debu, tetapi kita juga mau diperlihatkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak berarti apapun, tidak bisa hidup tanpa sesuatu yang daripada Allah. Kalau prosesnya dibalik, ya, yaitu tadi seperti kita katakan, andaikan roh yang berinkarnasi, maka kita tidak akan menemukan meaning yang seperti itu.
dikatakan di dalam anak kalimat yang terakhir, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, di dalam bahasa aslinya, saudara-saudaraku, adalah jiwa. Ya, kata makhluk yang dipakai adalah nefes. Dan nefes itu di bagian Alkitab yang lain seringkali diterjemahkan menjadi jiwa atau self, diri. Ya. Seringkali ketika kita berpikir mengenai jiwa, maka jiwa itu sesuatu yang tidak kelihatan daripada diri kita. Sesuatu yang nanti akan keluar misalnya ketika kita mati. Jiwa itu seringkali disamakan dengan roh begitu. Tetapi kalau kita melihat bagian ini, dan kita memahami bagaimana orang-orang Yahudi memahami, dan Alkitab menjelaskan, jiwa itu adalah suatu akumulasi, gabungan, perpaduan, apa yang merupakan hasil daripada pertemuan yang materi tubuh dan yang tidak kelihatan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi jiwa itu adalah keseluruhan being kita, keseluruhan person kita, gabungan daripada body dan personality. Ya, jadi jiwa itu bukan sesuatu yang hanya tidak kelihatan, tetapi jiwa adalah seluruh keberadaan kita. Maka ya, karena pemahaman seperti ini dan banyak bagian-bagian lain, saya dapat mengatakan diri saya itu sebagai penganut atau pendukung trikotomi. Nah, apalagi itu ya. Jadi ada dua pemahaman, dikotomi dan trikotomi. Dikotomi mengakui atau meyakini bahwa manusia itu hanya terdiri dari dua komponen, yaitu tubuh yang materi dan yang tidak materi atau yang non materi. Sering disebut sebagai jiwa, seperti saya katakan tadi, dan jiwa juga sering disamakan dengan roh, begitu. Sesuatu yang akan keluar daripada tubuh kita kalau kita sudah mati. Itu adalah dikotomi. Tetapi sekali lagi dari pemahaman yang saya dapatkan daripada ayat ke-7 ini, saya lebih meyakini trikotomi. Bahwa kita memiliki tubuh, inilah yang materi, dan kita memiliki roh, itulah yang tidak kelihatan, yang akan keluar daripada kita ketika kita mati. Tetapi hasil daripada interaksi roh di dalam diri kita, yang masuk ke dalam tubuh kita ini menghasilkan jiwa, bisa berpikir dan bisa merasa, bisa merencanakan. Dan kita tahu bagaimana proses ketika nanti manusia meninggal, mati, ya, tubuh itu ditinggalkan dan roh itu keluar sehingga jiwa tidak lagi jiwa yang hidup. Tetapi saudara-saudaraku, jangan kita berpikir bahwa roh itu sajalah yang penting, ya, tubuh ini tidak penting. Karena banyak daripada kita ya yang kalau tidak mempertemukan atau mengingat bagian-bagian Alkitab yang berbeda, cenderung kita berpikir bahwa roh itu saja yang penting. Nah, setelah saya mati, karena saya sudah beriman percaya kepada Tuhan Yesus, maka roh saya akan pergi ke surga. Betul. Tetapi itu bukan takdir ultimat. Itu bukan akhir daripada seluruh cerita. Karena kita tahu, saudara-saudaraku, bahwa di penghujung zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali, roh itu akan kembali dipersatukan dengan tubuh, alias tubuh kita yang baru itu dibangkitkan. Jadi pada akhirnya kita tetap akan bertubuh. Apa yang disebut sebagai tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Jadi saudara-saudaraku, kita mulai bisa menyelami ya pikiran Allah menciptakan manusia sebagaimana yang dijelaskan dari ayat yang ke-7. Allah menginginkan suatu makhluk yang bertubuh dan tidak akan berhenti bertubuh ketika bersama-sama dia di dalam kekekalan nanti. Jikalau di surga sudah banyak hamba-hambanya yang berupa roh, malaikat-malaikat itu dengan segala macam jenisnya, kerubim, serafim, dan yang lain-lain, itu semua roh, mereka tidak dikatakan bertubuh. Tetapi Allah menghendaki dan di dalam kedaulatannya yang penuh kasih, dia menginginkan
Ada jenis kategori makhluk lain yang disebut manusia yang akan melayani di hadapan Dia nanti yang bertubuh. Dan itu didahului atau buah sulung yang pertama adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Sang anak Allah itu sendiri sekarang di surga, bukankah Dia juga bertubuh? Kita melanjutkan ayat ke-8 ya saudara-saudaraku. Dan Tuhan Allah ya, saya belum menjelaskan kenapa penerjemah Alkitab kita itu ketika setiap kali menemukan kata YHWH, Yod, He, Vav, He, menerjemahkannya sebagai kata Tuhan. Ini masih berkaitan dengan tradisi atau keyakinan daripada orang-orang Yahudi, di mana mereka sekali lagi begitu menganggap nama Yahweh ini sakral, mereka tidak boleh menyebutkan sembarangan, dan setiap kali mereka mau menyalin, ketika mereka mau menerjemahkan dokumen-dokumen Alkitab atau ketika mereka mau mengkopi dokumen-dokumen Alkitab menemukan nama Yahweh, mereka bahkan tidak berani menuliskannya, sehingga mereka mencari padanan kata yang lebih boleh diucapkan, dan biasanya mereka memakai istilah Adonai, ya, Tuhan. Dan itu juga yang kemudian diikuti oleh penerjemah Alkitab supaya tidak menimbulkan banyak gejolak, dan tetapi untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa kata Tuhan ini bukan berasal daripada Tuhan yang lain, tetapi semuanya ini berasal dari kata YHWH, maka penulis Alkitab membuatnya dalam huruf kapital, ya, huruf besar semua. Oke, dan Yahweh Allah menanam sebuah taman di Eden. Ya, kata menanam itu saya yakini paling sesuai dengan bahasa aslinya, karena itulah yang dipakai, ya. Allah menanam sebuah taman, dan saya benar-benar mau disiplin dalam setiap katanya, karena di dalam bahasa aslinya itu disebutkan Be-Eden, di Eden. Jadi sebuah taman di Eden, bukan sesuatu yang mungkin kita pikirkan selama ini. Oh, Taman Eden itu seperti Taman Suropati di kawasan Menteng di Jakarta sana. Taman Kesatuan Bangsa itu di pusat kota di Manado. Nama taman itu bukan sesuatu yang digantungkan di depannya Eden, bukan, tetapi sebuah taman yang terletak di wilayah daerah Eden. Itulah artinya Taman Eden. Allah menanam. Allah menanam. Jadi Allah sudah menciptakan, saudara-saudaraku, langit, bumi, dan segala isinya selama 6 hari. Dan ketika kita ingat lagi Kejadian pasal 1, di akhir daripada setiap hari selalu dikatakan Allah melihat itu baik. Hari itu baik. Semua yang diciptakan itu baik. Tetapi Allah masih menyimpan atau mempersiapkan sesuatu yang bahkan lebih baik. Dengan Allah itu mau membuat suatu taman di sebuah kawasan yang dipilihnya, Bapak Ibu tentu bisa memiliki suatu gambaran. Taman itu bukan, tidak sama dengan kawasan hutan lindung. Ya, Bapak Ibu, taman lindung itu dibiarkan liar begitu saja, tidak diapa-apain. Tetapi taman dalam pengertian kita tahu bahwa itu sesuatu yang diatur, itu dikategorikan, itu dibersihkan, itu disusun, dirapikan, dirawat, sesuatu yang lebih daripada kondisi alami. Dan Allah sendiri yang menanam sebuah taman di Eden. Allah mempersiapkan suatu tempat, suatu lokasi yang lebih baik daripada kondisi sekitarnya, dan kita tahu untuk nanti ditempatkan manusia. Dari timur. Nah, ini menjadi suatu pergumulan bagi saya pribadi ketika saya menerjemahkannya, karena di dalam Alkitab saya harus melihat di ayat ke-8, di sebelah timur dikatakan. Tetapi ketika saya membaca dan merenungkan bahasa aslinya dikatakan itu mi, ya, mi ini seringkali berarti dari.
Dan saya memiliki gambaran sekarang. Apakah itu berarti Allah menanam sebuah taman itu di Eden, dia memulai dari sebelah timur dulu, sampai kemudian ke sebelah barat, dan akhirnya jadilah sebuah taman. Dan untuk apa dia membuat taman di Eden itu? Ia menempatkan di sana manusia yang ia bentuk itu. Sampai di sini, kira-kira apa yang menjadi pikiran Allah ya? Apa yang kira-kira dia rencanakan? Ada alternatif yang bisa kita pikirkan. Bukankah kita tahu Kejadian 1 ayat 27 bahwa manusia itu diciptakan dengan maksud untuk berkuasa atas bumi, taklukkan bumi, kuasailah itu. Bukankah bisa saja untuk memenuhi tujuan itu, bisa saja Allah tinggal, istilah kasarnya ya, lemparkan aja di satu tempat. Letakkan aja di sembarang tempat di muka bumi ini. Dan dia pasti akan belajar untuk menundukkan, menaklukkan bumi dengan kuasa daripada Allah. Tetapi tidak, Allah tidak membiarkannya diletakkan di sembarang tempat di muka bumi. Tetapi bahkan Allah itu menyiapkan suatu tempat yang lebih baik lagi supaya manusia mulai dari situ untuk menaklukkan bumi. Saya melihat bahwa Allah ini, Allah kita, sungguh tahu bagaimana untuk melatih manusia. Ketika kita belajar sesuatu, kita mulai dengan yang lebih mudah, bukan? Mungkin itulah yang dipikirkan Allah, maka Allah menempatkannya di tempat yang lebih mudah dulu. Sehingga rencana Allah dari situ, nanti manusia akan berkembang biak, lalu kemudian saking banyaknya sehingga taman itu tidak muat lagi, mulailah keluar bermigrasi, sehingga seluruh bumi pun bisa ditaklukkan. Tetapi dimulai dengan yang mudah lebih dahulu. Ayat 9, dan Yahweh Allah menumbuhkan dari tanah itu segala pohon yang didambakan, desire, ya, yang diinginkan, yang didambakan mata dan baik untuk dimakan. Perhatikan ayat ke-9 ini dan perhatikan klausa yang dipakai, ya, frasa yang dipakai. Segala pohon yang didambakan mata dan baik untuk dimakan. Karena nanti ketika kita menemukan proses ketika manusia pertama itu dicobai oleh iblis, juga dipakai istilah yang sama. Perempuan itu melihat bahwa buah itu didambakan oleh mata, baik untuk dimakan dan memberi pengetahuan, juga dipakai istilah yang sama. Dan Allah juga mengadakan dua jenis pohon. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita tidak tahu persis apakah dua pohon ini yang ditempatkan di tengah-tengah taman itu diletakkan bersebelah-sebelahan, kita tidak tahu, atau sama-sama di tengah, tetapi ya adalah jaraknya sekitar 100 meter seperti itu. Ya. Apakah baik? Sungguh amat baik yang dilakukan oleh Allah kita itu. Istilahnya dalam bahasa sehari-hari, Allah memanjakan manusia. Sangat dimanjakan. Diberikan segala pohon, bukan berarti bahwa pohon itu kemudian batang kulitnya digigit-gigiti manusia untuk dimakan, bukan. Maksudnya pohon di sini lebih berarti pohon yang menghasilkan buah, gitu ya. Allah menciptakan segala pohon yang buahnya itu didambakan oleh mata dan buahnya itu baik untuk dimakan. Tetapi di sini kita tidak diberitahu apa fungsinya pohon kehidupan itu, tetapi Allah menempatkannya di situ. Yang kita tahu banyak adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan ini nanti menjadi batu sandungan bagi manusia. Tetapi ada begitu banyak yang bisa dinikmati dan begitu luas yang Allah lakukan untuk memanjakan manusia. Ayat 10. Dan ada sebuah sungai keluar dari Eden. Dari Eden, bukan dari taman. Dari Eden, dari wilayah Eden. Untuk mengairi, memberi minum taman itu. Ya, saya berusaha dan saya memastikan bahwa ini sesuai dengan bahasa Senyap. Jadi bisa kita sama-sama bayangkan ada sebuah sungai yang keluar dari out of
bukan memusat kepada Eden, tapi sebuah sungai keluar dari wilayah Eden. Jadi wilayah yang luas itu lebih luas lah daripada taman ya. Sebuah sungai keluar dari Eden, dan itu kemudian memencar menjadi 4 kepala, 4 cabang ya, tetapi dalam bahasanya 4 ros, 4 kepala. Nama yang pertama Pison, itu mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Nama sungai kedua Gihon, itu mengelilingi seluruh tanah Kus. Dan sungai ketiga Tigris itu mengelilingi sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat itu Efrat. Kalau kita melihat di bagian belakang Alkitab kita disediakan oleh lembaga penerjemah itu beberapa peta ya, dan kalau kita melihat itu peta yang pertama, kita akan menemukan 2 sungai yang disebutkan di sini. Kita tahu di mana posisi sungai Tigris, kita tahu di mana posisi sungai Efrat, ya. Nah, itu saya katakan berada di daerah Mesopotamia, tetapi yang biasanya menjadi pertanyaan adalah di mana letak posisi 2 sungai yang lain. Nah, saya sengaja memperlihatkan ada 3 peta yang biasanya menunjukkan masing-masing pemikiran begitu ya. Yang umum sekali adalah 2 peta ini. Ya, yang 2 peta ini. Rata-rata kebanyakan ahli itu menduga bahwa Eden itu merupakan suatu wilayah yang berada di daerah apa yang kita sebut sekarang sebagai Irak begitu ya. Tetapi yang menjadi kunci sebenarnya menurut saya adalah disebutkannya wilayah Kus ya. Maka gambar yang berikutnya saya pikir ini lebih cocok dengan asumsi lokasi wilayah Eden menurut Alkitab. Dan seperti saya katakan, 2 sungai itu bisa kita lihat itu yang 2 kuning paling atas, itu yang paling gampang untuk dikenali bahkan sampai sekarang, tetapi 2 sungai lagi sepertinya itu sudah punah atau sudah tidak lagi menjadi sungai. Tetapi kalau diduga itu adalah seperti itu. Baik. Jadi, saudara-saudaraku sekali lagi, kalau melihat pertimbangan-pertimbangan dari peta ini ya, dengan dugaan ini, maka wilayah Eden itu sebenarnya membentang dari perbatasan atau bahkan sampai mencakup Mesir, dan terutama itu adalah wilayah Kanaan sampai ke sebelah utara sedikit. Nah, itu adalah wilayah yang sekarang di zaman kita kurang lebih mencakup daerah yang disebut Palestina atau daerah Israel. Saya lebih suka menyebutnya sebagai daerah Kanaan sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Daerah tanah perjanjian, itulah Eden. Dan kalau kita memiliki penafsiran seperti ini, itu akan lebih konsisten dengan bagian Alkitab yang lain. Karena apa, saudara-saudaraku, kalau kita ingat nanti di penutup Kejadian pasal yang ketiga, manusia pertama diusir dari Taman Eden, ya, dari wilayah Eden, taman itu, dan keluar mereka dari sebelah timur. Dan ketika nanti bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua, mereka kembali mau masuki tanah perjanjian, dikatakan bahwa mereka masuk dari sebelah timur Yordan. Dengan suatu gambaran yang mau diperlihatkan bahwa bangsa Israel hendak membatalkan, ya, menganulir, membalikkan cara manusia pertama keluar dari Eden. Ayat 15 juga seperti sebuah repetisi, karena di ayat ke-8 tadi Allah sudah mengatakan bahwa ia menempatkan di taman di Eden itu manusia. Tetapi ayat 15 kembali dikatakan Yahweh Allah mengambil manusia itu dan meninggalkannya di taman Eden untuk mengerjakan dan menjaga taman itu. Kata kerja yang dipakai itu dalam bahasa sini adalah yanach.
kata kerja yang berbeda. Dan kata kerja ini agak spesifik dan agak langka ya, jarang ditemukan di dalam Alkitab. Tetapi itu berkaitan dengan kata dasar yang lain, nuah. Dan nuah atau nuh ya, itu berarti istirahat. Jadi kita memiliki suatu gambaran bahwa setelah taman itu ditanam Allah, dibuat oleh Allah, maka Allah mengambil manusia yang pertama yaitu Adam, dan dia itu meletakkannya di Taman Eden dengan suatu kesan bahwa manusia pertama itu akan bisa beristirahat di situ, akan tenang di situ. Allah membiarkan manusia itu menikmati Taman Eden itu. Makanya saya memakai istilah meninggalkan. Tetapi manusia bukan sekedar seperti seorang yang duduk di kursi goyang ya di Taman di Eden itu. Karena manusia juga mengerjakan dan menjaga taman itu. Nah, di sini kita memiliki suatu pemahaman yang lebih tajam apa yang menjadi maksud Allah menciptakan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 27. Memang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 27 bahwa Allah menciptakan manusia untuk menaklukkan bumi dan untuk berkuasa atas makhluk-makhluk. Tetapi itu tidak boleh dipahami dalam pemahaman bahwa manusia itu sengaja diciptakan seperti ibarat tirani diktator yang mengeksploitasi tanah dan air muka bumi ini. Bukan, tetapi sebagai perwakilan Allah untuk mengerjakan, bukan mengeksploitasi, bukan sekedar mengeksplorasi, tetapi untuk mengerjakan, membuat sesuatu, melakukan sesuatu supaya itu menghasilkan lebih banyak. Tetapi juga untuk menjaga, yaitu untuk merawat bumi, bukan sekedar mengeksploitasi, bukan sekedar mengeksplorasi, tetapi juga untuk merawat. Untuk memastikan itu bisa berkelanjutan. Berbicara mengenai sustainability. 16 dan Yahweh memberi perintah kepada manusia itu, katanya, dari segala pohon taman itu, engkau boleh makan semakannya. Dari kata akol tokel, kita juga harus tahu bahwa kata-kata di dalam bahasa Ibrani itu bisa berubah bentuk begitu ya. Tidak seperti kita, misalnya kita mau mengatakan saya makan hari ini, besok saya juga makan, kata makan tetap tidak berubah wujudnya. Tetapi kalau kita berbicara mengenai bahasa Ibrani, bukan hanya kata kerja yang bisa berubah wujud, tetapi kata benda juga berubah wujud. Jadi singkat cerita saudara-saudaraku, akol dan tokel itu berasal dari kata dasar akal, itulah makan. Penekanannya adalah pada perulangan repetisi itu. Engkau boleh makan semakan-makannya, engkau boleh makan sepuas-puasnya. Tidak hanya makan, tetapi sepuas-puasnya. 17, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan makan darinya, sebab pada hari engkau makan darinya, engkau tamut. Bahasa aslinya tamut, dari kata dasar mut. Engkau mati semati-matinya. Ini peringatan yang cukup keras, saudara-saudaraku. Ya. Bukan hanya engkau mati secara fisik, tetapi engkau mati terpisah daripada Allah selama-lamanya. Itulah hakikat atau definisi yang paling mendasar dari kata mati. Mati adalah keterpisahan. Nah, tadi saya meminta saudara-saudara untuk memperhatikan ayat 16 dan 17 ini dan kalau bisa mengingatnya. Karena inilah nanti yang menjadi kunci untuk memahami mengapa manusia pertama bisa jatuh ke dalam dosa. Karena perintah ini, saudara-saudaraku, diberikan kepada Adam. Kalau kita melihat alur ceritanya di Kejadian pasal yang kedua ini, Hawa belum ada. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana proses penciptaan Hawa, tetapi Hawa, ketika Allah memberikan perintah ini, Hawa diyakini belum ada. Kita lanjut ayat 18. Setelah Allah memberikan perintah itu, setelah Allah menciptakan Adam manusia pertama,
Sekarang kita menemukan sesuatu yang menarik dan membuat kita bingung. Karena Yahweh Allah sekarang berkata, "Duh, tidak baik manusia itu sendirian." Dari Kejadian pasal 1 kita terus-menerus menyaksikan kesimpulan bahwa semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Jadilah hari ketiga, Allah melihat semuanya itu baik. Bahkan di penghujung hari ke-6, kalau Bapak Ibu masih ingat, apa yang dikatakan oleh Yahweh Allah, semua itu amat baik. Dan sekarang kita menemukan, loh kok tidak baik? Dan ini akan membuat kita semakin bingung, karena kalau kita mengingat bagaimana pribadi karakter Allah, Allah itu maha baik. Artinya Bapak Ibu, karena Allah itu maha baik, dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Ketika dia merancangkan sesuatu, pasti itu yang baik, kalau tidak yang terbaik. Kalau dia membuat sesuatu, kalau dia melakukan sesuatu, kalau dia itu menyediakan, memberikan sesuatu, pasti itu yang terbaik. Dan sekarang setelah manusia pertama diciptakan, mengapa kok bisa Allah memberikan penilaian itu tidak baik? Lah yang menciptakan siapa? Allah. Loh, kenapa sekarang kok bisa tidak baik? Apakah dosa sudah ada? Belum. Tapi kenapa dikatakan tidak baik manusia itu sendiri? Saya percaya satu, bahwa perkataan ini disingkapkan supaya manusia itu sendiri menyadarinya. Jadi bukan Allah menyingkapkan sesuatu yang dia sendiri belum tahu dan baru dia temukan, bukan. Tetapi untuk menyingkapkan sesuatu supaya manusia yang mendengar itu akhirnya sadar. Ketika Allah mengatakan menyingkapkan rencananya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan diciptakannya, kita bisa memikirkan alternatif misalnya. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia itu langsung satu paket? Sejak awalnya ya Allah langsung membuat dua patung. Yang satu patung ya manusia ya wujudnya laki-laki, yang satu wujudnya perempuan ya mungkin ada gundukannya sedikit ya kan seperti itu. Lalu kemudian dua-duanya ditiupkan napas kehidupan. Nah, langsung dua-duanya berdiri. Tetapi bukan itu yang dipilih Allah, bukan cara itu yang diputuskannya. Tetapi ternyata kita menemukan bahwa Allah menciptakan manusia itu secara dicicil. Laki-laki dulu, baru perempuan menyusul. Satu persatu. Ini keputusan Allah, ini ketetapan Allah. Maka bagian kita adalah mencari tahu why, kenapa. Mari kita coba pikirkan, saudara-saudara. Kalau Allah menciptakan dengan alternatif yang kita tadi pikirkan, langsung dua-duanya berdiri dan langsung dua-duanya, oke, hai, selamat, nama saya ini, kamu namanya siapa, begitu ya. Mereka dua-dua langsung hidup. Salah satu dari mereka atau dua-duanya tidak akan pernah berpikir bahwa aku membutuhkan dia. Dua-duanya tidak akan pernah berpikir bahwa tidak baik kalau aku tanpa dia. Dua-duanya tidak akan pernah berpikir bahwa aku dan dia harus menjadi satu. Tidak pernah. Jadi di dalam kemahatauan Allah, di dalam kebijaksanaan Allah, Allah sengaja menciptakan manusia dicicil satu persatu. Supaya yang satu ini, yang pertama ini, akhirnya sampai pada kesadaran, aku memerlukan penolong. Aku memerlukan pasangan. Dan berbicara mengenai kalimat yang ada di sini, kalau Bapak Ibu perhatikan, saya menerjemahkannya sedikit berbeda dengan Alkitab yang kita miliki, karena kita memang sudah memiliki hafalan ya tertentu bahwa ketika Allah berencana menciptakan perempuan, Allah mengatakan, aku akan membuat seorang penolong yang sepadan. Di dalam bahasa aslinya, dipakai kata neged. Well, kita bisa merujuk kepada terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Inggris menerjemahkan itu menjadi in front of, di depan. Atau opposite, berlawanan.
Dan di bagian-bagian Alkitab lain, saya perhatikan khususnya dalam Kejadian bahwa kata yang sama itu seringkali dipakai, diterjemahkan menjadi di hadapan. Kejadian pasal 31, Kejadian pasal 33, Kejadian pasal 47. Maka saya lebih memilih itu diterjemahkan menjadi di hadapan. Ayat 19. Dan Yahweh Allah membentuk dari tanah, dari Adamah, segala binatang parang dan segala burung di langit. Dibawanya lah kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia memanggil mereka, dan semua yang dipanggil manusia itu, itulah nama makhluk hidup. Ini sesuatu yang menarik dan saya kembali mengajak kita untuk merenungkan cara berpikir Allah ya, rencana rancangan Allah. Allah baru saja mengatakan suatu fakta, membeberkan suatu kenyataan. Tidak baik manusia itu sendirian. Lalu Allah sendiri mengatakan, aku akan membuat seorang penolong baginya. Tetapi Allah seperti mau melakukan sesuatu lebih dahulu demi tujuan tertentu yang belum disampaikan. Bahwa Allah membentuk bukan penolong. Allah membentuk sesuatu atau beberapa makhluk hidup dan diperlihatkannya, dibawanya kepada Adam. Kalau dikatakan dan dipakai kata membentuk, berarti kita bisa dengan aman membayangkan bahwa Allah bukan bara, ya, bukan menciptakan lagi sesuatu dari yang tidak ada langsung ada. Tetapi Allah membentuk proses yang sama seperti yang dialami manusia pertama. Jadi Allah membentuk menyerupai burung, Allah membentuk menyerupai gajah, Allah membentuk sesuatu yang menyerupai kancil atau cicak, saudara-saudaraku. Dan setelah dibentuk itu dihidupkan. Tidak dikatakan bahwa itu diberikan nafas kehidupan, tapi itu dihidupkan. Tetapi melalui proses yang persis sama dengan manusia. Sekali lagi, tujuannya adalah Allah mau membuat seorang penolong. Tetapi, apakah karena melalui proses yang sama, maka Adam akan menerimanya sebagai penolong? Dan kita tahu ayat 20 manusia itu memanggil nama-nama segala hewan dan burung di langit dan segala binatang padang, tetapi bagi Adam tidak ditemukan penolong di hadapannya. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, hanya karena proses atau bahannya sama, tidak otomatis itu akan menjadi penolong bagi Adam. Dan tadi saya belum menjelaskan kata penolong, ya. Pertama, saudara-saudaraku, seringkali kita memandang rendah dengan kata penolong, ya. Apalagi kalau di dalam bahasa Inggris, helper. Ya, saya teringat di perusahaan di tempat saya dulu bekerja, begitu ya. Ada beberapa grade, ada beberapa fungsi pekerjaan, dan helper itu termasuk salah satu yang paling rendah kastanya. Apa kerjamu di perusahaan itu? Oh, dia cuma helper kok. Helper itu dianggap sebagai sesuatu yang low gitu ya. Sekalipun dibuat bahasanya dalam bahasa Inggris tidak cukup menolong untuk meningkatkan martabatnya. Tetapi tidak di sini. Penolong ini sendiri merupakan suatu bahasa yang memiliki nilai dan amat dihargai. Penolong itu dalam bahasa aslinya Ezer. Dan Daud, pemazmur, memakai istilah Ezer penolong ini justru merujuk kepada Allah itu sendiri. Dan seringkali bukan Alkitab itu memberikan petunjuk atau menyebut Allah itu adalah penolong yang setia. Tuhan Yesus sendiri berkata sebelum dia naik ke kayu salib, aku akan mengirim penolong yang lain bagimu. Itulah fungsi daripada wanita yang nanti akan diciptakan Allah bagi Adam. Yang kedua, Allah menyatakan maksudnya mau menciptakan penolong setelah Allah memberikan perintah kepada manusia
yaitu untuk mengerjakan dan menjaga taman di Eden itu. Jadi Allah sudah tahu dari sejak awalnya bahwa untuk bisa mengerjakan dan menjaga taman di Eden itu, manusia Adam itu tidak bisa sendiri. Dia memerlukan penolong. Jadi manusia itu memanggil nama-nama hewan dan tidak ditemukan penolong di hadapannya. Dan ini juga sesuatu yang menarik. Mengapa manusia itu memiliki kecenderungan atau terdorong untuk memberi nama bagi makhluk-makhluk yang dibawa oleh Allah? Dan sepertinya itu merupakan salah satu daripada job desk manusia pertama di Taman di Eden itu, yaitu untuk memberi nama kepada setiap makhluk. Satu hal yang perlu kita pahami, memberi nama itu bukan hanya suatu kegiatan memikirkan kata-kata yang keren atau kata-kata yang mengingatkan kepada tokoh-tokoh besar. Nama saya Philip karena papa saya itu mengingat Pangeran Philip yang ada di Inggris dan menghendaki supaya saya bisa berkarakter seperti seorang pangeran. Itulah maksudnya Philip. Di generasi milenial banyak sekali ya yang saya temukan itu memiliki nama Lionel. Nah, ada zamannya ketika nama orang itu, nama anak itu diberikan nama Ronaldo, Rivaldo, apalagi ya. Karena apa? Karena orang tuanya mengingat itulah nama-nama tokoh pesepak bola yang terkenal begitu. Nama bukan sekedar mencari kata atau mencomot daripada nama-nama orang beken, tetapi yang terutama yang dipahami oleh orang-orang Yahudi, proses pemberian nama itu melambangkan sesuatu yang meaningful, yaitu ketika seorang ayah memberi nama kepada anak itu sebuah tindakan pengumuman kepada seluruh keluarga orang-orang yang menyaksikan bahwa anak itu ditundukkan di bawah kekuasaan sang ayah. Bahwa sang ayah itu menyatakan dia berkuasa, menguasai atas anak ini. Dan anak itu berada tunduk di bawah kekuasaannya. Jadi mari kita coba melihat apa kaitannya ketika Adam bertugas memberi nama kepada satu persatu makhluk. Dia sebenarnya sedang exercise, mengerjakan panggilan, tujuan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Kejadian 1 ayat 27. Bahwa manusia itu dipanggil untuk menaklukkan, untuk menguasai ciptaan. Tetapi sekali lagi Adam tidak menemukan penolong di hadapannya. Nah, sekarang maka Allah melakukan rencana sebagaimana yang dia tadi sudah sebutkan. Yahweh Allah menjatuhkan dari kata napal, menjatuhkan kepada manusia itu tidur lelap. Ini juga yang dialami oleh Abraham. Tardemah dalam bahasa aslinya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 12, Abraham juga mengalami tidur lelap. Allah menjatuhkan kepada Abraham tidur lelap. Dan kita melihat dari Kejadian pasal 15, ketika itu Allah menjatuhkan tidur lelap kepada Abraham karena dia sedang mengadakan covenant, perjanjian dengan Abraham. Dan kita juga melihat kata yang sama, tardemah, deep sleep, juga dipakai di dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 12. Yaitu ketika Daud bersama beberapa pengawalnya memasuki perkemahan Saul
yang dijaga oleh para tentaranya, tetapi Tuhan juga menjatuhkan tidur lelap sehingga Daud bebas melakukan apa yang dia mau kerjakan. Allah melepaskan Daud. Dan sekarang Allah menjatuhkan tidur lelap kepada manusia yang pertama. Tujuannya adalah untuk menjadikan penolong bagi Adam. Jadi ketika Allah menjatuhkan tidur lelap, biasanya Allah sedang merancangkan sesuatu yang amat baik kepada manusia itu. Allah mau mengadakan covenant, Allah mau mengadakan penolong, atau Allah mau mengadakan kelepasan. Saya tidak mengatakan bahwa ini berarti kita dianjurkan untuk tidur lelap, karena tardemah itu selalu inisiatif daripada Allah, bukan manusia. Dan tidurlah Adam, tidurlah ia, Yahweh mengambil satu dari rusuknya. Ya, sebenarnya dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar satu rusuk, tetapi satu sisi. Kita memiliki bayangan bahwa Allah merogoh ke satu sisi badannya Adam ketika dia tidur. Berarti di situ ada tulang rusuk, tetapi di situ juga ada darah, di situ juga ada daging yang terikut. Jadi seperti langsung disekop, ya. Dan dari apa yang diambil itu, ayat 22, Yahweh Allah membangun dari rusuk atau sisi yang diambil dari manusia itu menjadi seorang wanita. Nah, kita tidak dijelaskan secara rinci apakah bongkahan daging dan tulang yang diambil daripada Adam itu kemudian dicampur lagi dengan tanah, tidak dikatakan seperti itu. Tetapi kemungkinan besar tidak, yang dikatakan Allah membangun dari bongkahan daging dan tulang itu, dan Allah bisa menciptakannya, menstretchnya, membangunnya menjadi satu sosok manusia utuh. Dan juga tidak dikatakan bahwa setelah dia bangun lalu Allah mengembuskan roh kehidupan, tidak juga dijelaskan seperti itu. Tetapi kita hanya diberitahu bahwa dari materi, dari hakikat Adam itu bisa dibangun seorang manusia yang lain. Dan setelah itu Allah mendatangkannya. Dan ini menarik karena bahasa atau kata dasar yang dipakai di sini adalah bo. Dan itu bisa berarti datang atau bisa berarti masuk. Ya, jadi dari satu kata ini bisa mengisyaratkan, ya, bahwa Allah memasukkan makhluk yang baru, manusia yang baru ini kepada manusia itu. Dan ini sudah menyimpan satu isyarat bahwa itulah nanti yang akan terjadi, yaitu penyatuan daging. Maka ayat 23 berkatalah manusia atau hak Adam itu, saya melihat dari bahasa aslinya, kali ini tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ini akan dipanggil wanita sebab ini telah diambil dari pria. Ini akan dipanggil Isya sebab ini diambil dari Ish. Jadi mari kita perhatikan dari seruan, ya, dari ungkapan perkataan manusia itu. Kali ini tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dalam pandangan pertama, dia langsung mengenali. Otomatis dia bisa menganggap bahwa wanita ini adalah penolong di hadapan dia. Kalau tadi kita menemukan bahwa makhluk-makhluk hidup, binatang-binatang yang dibawa ke hadapan Adam itu, sekalipun melalui proses yang sama, dan sekalipun dibuat dari bahan yang sama dengan Adam, tetapi Adam tidak otomatis mengenalinya sebagai penolong yang dimaksudkan baginya. Tetapi sekarang Adam dengan cepat mengenali bahwa wanita ini adalah penolong yang dimasukkan itu. Why? Kenapa? Karena dia tahu bahwa wanita itu berasal dari dirinya. Dan sekali lagi kita menemukan permainan kata. Ini, ya, tidak dikatakan kamu, tapi ini nih.
akan dipanggil sebagai Isha karena dia diambil dari Ish. Dalam bahasa Inggris itu juga kelihatan ya. This is called woman karena diambil dari man. Ya. Ada yang mengatakan kenapa dia disebut woman? Karena ketika laki-laki itu melihat, wow, man. Sayangnya itu tidak kelihatan di dalam bahasa kita Indonesia. 24. Karena itu seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan melekat, ya, cling, melekat, lengket ke dalam istrinya. Ya, sekali lagi ke dalam istrinya dan menjadi satu daging. Inilah ayat yang sering dikutip di dalam undangan-undangan pernikahan, tetapi saya bisa memastikan bahwa tidak setiap daripada kita yang menuliskannya memahami kedalaman daripada kalimat ini. Ya. Seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Loh, bagaimana dengan sang wanita? Jelas, meskipun cuma dikatakan pria, wanita juga seperti itu ya. Bukan berarti bahwa kewajiban untuk meninggalkan orang tua itu hanya dimiliki oleh pria. Maka kalau seperti itu, orang Kristen di seluruh dunia ini seharusnya akan berbondong-bondong untuk tinggal di keluarga istrinya. Bukan seperti itu. Dua-dua. Karena sekali lagi fokusnya, dua ini harus menjadi satu. Kita akan membahas banyak hal dari sini ya, tetapi pertama-tama inilah yang mau kita renungkan, bahwa prinsip kesatuan laki-laki dan perempuan, pria dan wanita menjadi satu daging. Prinsip ini sepertinya tidak hanya berlaku di dalam pernikahan. Yang mau saya katakan adalah setiap kali hubungan intim, hubungan seksual terjadi di antara laki-laki dan perempuan, ini melibatkan penyatuan daging. Dan ini melibatkan penyatuan jiwa. Dan ini harus hati-hati. 1 Korintus pasal 6 ayat 16 memberikan peringatan, Paulus memberikan peringatan. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, berhubungan dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas, prinsipnya yang sama dikutip oleh Paulus, keduanya menjadi satu daging. Mari kita pahami kenyataan ini. Ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara sains. Saya memberikan ilustrasi seperti ini. Seorang suami, karena ada tugas di luar kota, ikut rapat, atau mengawasi satu proyek, pergi ke luar kota, bahkan ke luar pulau. Dan di sana, dia berpikir, dia mau jajan, dia mau berhubungan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Dan dia berhasil melakukan itu. Lalu pulanglah dia ke rumah. Istri yang di rumah itu sepertinya dia punya firasat. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bahwa dia merasa suaminya bukan lagi seperti suami yang dia kenal sebelum dia pergi keluar kota. Meskipun istrinya itu tidak menemukan struk nota yang mencurigakan, meskipun istrinya itu tidak menemukan bau-bauan yang mencurigakan, meskipun istrinya tidak menemukan bekas tanda lipstik di baju suaminya, tetapi dia ada punya feel yang tidak bisa dijelaskan bahwa suamiku bukan seperti yang dulu. Nah ini ketika seorang laki-laki berhubungan intim, berhubungan seksual, lengket, melekat dengan satu wanita, wanita apa saja, maka dia otomatis menjadi satu daging, atau boleh saya katakan satu jiwa, menurut pemahaman yang tadi sudah kita katakan. Bayangkan kalau laki-laki itu adalah jenis laki-laki yang suka jajan, maka dia akan meninggalkan pecahan-pecahan tubuhnya di mana-mana. Nah, tidak heran, laki-laki yang seperti itu biasanya semakin menemukan kekosongan di dalam jiwanya. Karena dia menjadi pribadi yang tidak whole, tidak utuh, dia terpecah-pecah, dia tercerai-berai di mana-mana.
laki-laki itu sudah menjadi satu daging, satu jiwa dengan wanita misterius atau bahkan wanita pelacur itu. Dan dia pulang. Dan dia sudah membawa juga, karena sudah menjadi satu daging, dia sudah membawa juga bagian daripada wanita pelacur itu. Lalu kemudian dia berhubungan intim dengan istrinya sendiri. Dan apa yang terjadi? Suatu kerumitan. Maka sekarang bukan lagi dua menjadi satu, tiga menjadi satu. Dan ini bahaya, saudara-saudaraku. Bukan hanya ini berkaitan dengan bahaya penyakit seks menular dan segala macam, bukan. Tetapi bahaya terlebih bagi orang yang mengaku orang percaya. Karena Paulus melanjutkan dan mengatakan sesuatu dengan bahasa yang lebih tegas dan lebih keras. Ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia, maka jauhkanlah dirimu dari percabulan. Bayangkan kalau orang itu adalah orang percaya. Dia yang sudah mengaku percaya. Kata Paulus tadi bahwa orang itu sebenarnya sudah menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan sekarang dia membawa serta Tuhan untuk berhubungan, untuk menjadi satu dengan wanita yang bukan istrinya, untuk menjadi satu daging dengan sesuatu yang cemar. Mari kita sekarang coba memikirkannya. Kenapa dari segala macam cara untuk berkembang biak, Allah menetapkan bahwa ketika manusia, jenis makhluk hidup ini, untuk berkembang biak, maka mereka harus bersatu, menjadi satu daging. Kita menemukan di dalam kingdom animalia, ya, di dalam kerajaan binatang-binatang, ada berbagai macam cara untuk berkembang biak. Ya. Bertelur, ada pula yang membelah diri, ya. Ada banyak cara yang lain. Ada yang cuma memutuskan satu tangannya, lalu kemudian itu bisa menjadi makhluk sendiri, gitu. Tetapi ketika manusia harus melekat, dan binatang-binatang juga melakukan hal yang sama beberapa, tetapi bedanya dengan manusia, ada suatu penyatuan jiwa, penyatuan daging. Kenapa Allah menetapkan seperti itu pada manusia? Karena sebenarnya Allah hendak memberi perlambangan. Dan bahkan di dalam perlambangan itu suatu nubuatan. Bahwa dia kehendaki ketika saatnya tiba, manusia, orang percaya menjadi satu roh dengan Tuhan itu sendiri. Ketika dia sudah menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Penyatuan inilah, penyatuan spiritual inilah, penyatuan rohani inilah yang hendak dilambangkan melalui penyatuan manusia di dalam pernikahan itu. Dan Paulus juga menyingkapkan rahasia dari ketetapan Allah ini. Kenapa Allah menciptakan manusia sehingga mereka ditentukan laki-laki dan perempuan menjadi satu daging? Paulus menjelaskan di dalam Efesus pasal yang kelima dari ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lihat, Paulus mengutip lagi Kejadian pasal 2 ayat 24 ini. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dengan kata lain, Paulus mendapatkan ilham daripada Allah. Disingkapkan bahwa maksud daripada Kejadian pasal 2 ayat 24 itu sebenarnya untuk menyatakan rencana Allah, menyatakan perlambangan tentang Kristus anak Allah yang turun dari surga, meninggalkan Bapaknya untuk mencari dan bahkan untuk menyatu dengan gereja, dengan orang pilihan. Dan bukankah itu menjadi puncak di dalam kitab Wahyu
Yaitu ketika nanti di akhir zaman anak Allah itu turun kembali dan dia bersatu dengan mempelai wanitanya, yaitu gereja. Penyatuan ini, itulah yang dilambangkan melalui setiap pernikahan orang Kristen. Ayat terakhir, keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya. Hak Adam dan hak Isya. The man and his woman. Keduanya telanjang, tetapi mereka tidak menjadi malu. Kita tahu bahwa ini merupakan prolog, karena nanti di Kejadian pasal yang ketiga, kita melihat kebalikannya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, keduanya saling merasa malu. Tetapi di sini, di dalam hakikat penciptaan Allah yang sejati, bagi manusia pertama, keduanya telanjang dan mereka tidak malu. Kita tidak usah menduga bagaimana proses ini bisa terjadi. Mereka sama-sama telanjang tetapi mereka tidak malu. Ada yang mencoba untuk menjelaskan bahwa pada masing-masing manusia itu ada sebuah cahaya yang melingkupi mereka, sehingga sekalipun mereka telanjang itu tidak kelihatan karena saking terang benderangnya mereka. Tetapi saya ingin melihat secara lebih alami. Kita saja yang sekarang manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, bahwa setelah penyatuan yang pertama itu, sepertinya di antara suami dan istri, tidak ada lagi rasa malu. Kalaupun berdua itu sama-sama telanjang, tidak ada yang merasa kikuk, karena mereka sudah mengalami penyatuan satu daging, satu jiwa. Jadi apa yang sekali lagi menjadi ciri khas daripada Kejadian pasal 2, penciptaan manusia pertama, dijelaskan di dalam Kejadian pasal 2 dengan lebih rinci. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang pertama dengan membentuknya dari debu dan menghembuskan nafas kehidupan. Dan apa yang dilakukan oleh manusia pertama ini? Dia ditempatkan di taman di Eden untuk mengerjakan dan untuk merawat taman itu. Dan dia melakukan apa yang menjadi panggilannya, menaklukkan bumi dengan cara memberi nama. Dan kita juga menemukan di dalam Kejadian pasal 2 bagaimana penciptaan atau pembuatan wanita yang pertama yang diambil dari rusuk atau sisinya Adam, yang dimaksudkan untuk menjadi ezer, penolong. Jadi saudara-saudara terkasih, apa yang kita bisa pahami sekarang melalui pribadi Allah? Kita berulang kali mencoba untuk menyelami jalan pikiran Allah. Kenapa dia terus-menerus di dalam setiap proses penciptaan selalu menciptakan berpasang-pasangan? Ada terang, ada gelap. Ada binatang-binatang yang berbeda jenisnya, ada pohon-pohon yang berbeda jenisnya. Tetapi kita paling memahami kenapa Allah menciptakan makhluk itu berbeda jenis, yaitu pada waktu penciptaan manusia. Perbedaan jenis itu dimaksudkan untuk menjadi bagian dari proses yang melambangkan kesatuan di antara dua manusia. Kesatuan menjadi satu daging. Dan ini melambangkan tujuan kekal Allah, yaitu kesatuan antara Kristus dan mempelai perempuannya, yaitu orang-orang percaya gereja. Dari sejak awal penciptaan, Allah sudah menubuatkan, Allah sudah memperlihatkan apa yang menjadi takdir kekal di masa depan. Sebegitulah ajaib Tuhan Allah kita. Kita menemukan satu pernyataan di bagian perjanjian baru, bahwa kesaksian Kristus adalah roh nubuatan. Dengan kata lain, dalam bahasa yang lain di dalam Alkitab dikatakan dia telah memberitahukan akhir dari sejak awal. Dia sudah menyingkapkan
apa yang akan terjadi di akhir zaman sejak dari awal penciptaan, maka kita bisa memastikan dia adalah Alfa dan Omega. Dan jikalau kita berada di dalam rencana yang telah disusun Allah dengan sedemikian rumit dan sedemikian pastinya, maka siapakah kita yang sekarang ini boleh menjadi bagian daripada umat Allah? Tidak ada satupun yang kita lakukan yang membuat kita layak untuk diperhitungkan sebagai umat Allah. Tidak. Tetapi semuanya telah diperhitungkan Allah. Semuanya telah ditetapkan Allah sejak dari awal, termasuk keberadaan kita sebagai umat Allah. Masih banyak lagi rahasia-rahasia yang terkandung, tersimpan di dalam Kejadian pasal yang kedua ini, saudara-saudaraku. Saya juga rindu untuk mengetahui temuan-temuan yang Anda dapatkan selama pembahasan dari Kejadian pasal 2 ini. Oleh karena itu, mari boleh disampaikan di dalam kolom komentar dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan beberapa penyingkapan yang sah. Terpujilah Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang telah menyingkapkan yang akhir dari sejak mulanya. Tapi seringkali mata kami, pikiran kami yang terbatas, sulit untuk memahami akan semua rencanamu itu. Melalui pembahasan pada hari ini dari kitab Kejadian pasal yang kedua, biarlah kami semakin dapat menyelami keagungan pribadimu, rencanamu, gagasanmu, pemikiranmu. Dan semakin kami dapat mengenal Engkau, kami juga semakin mengenal siapa diri kami. Semakin kami melihat dan mengakui keagungan-Mu, semakin kami menyadari kekerdilan dan betapa insignifikannya kami jikalau tanpa-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba percaya Tuhan bahwa Roh-Mu akan terus memimpin kepada penyingkapan-penyingkapan yang lebih lagi daripada apa yang bisa disampaikan oleh hamba-Mu ini. Semuanya itu adalah untuk semakin mempermuliakan nama-Mu, menyatakan kesaksian di muka bumi ini sebagaimana yang Kau kehendaki. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Pencipta kami telah berdoa. Amin.